Pondok pesantren masih kita hidupkan sampai kapanpun, walaupun kita menghadapi tantangan-tantangan yang sangat besar, tantangan-tantangan yang sangat banyak, di mana tantangan-tantangan itu sangat jauh beda di dalam kepahamannya, di dalam ilmunya dengan apa yang telah kita pahami selama kita di dalam pondok pesantren. Para bapak, para hadirin ingkang kula hormati, sakmenika kathah wonten masyarakat bahkan paham-paham yang datangnya justru dari luar. Enten sing namanipun paham Hizbut Tahrir, yang dulu dereng wonten kita mboten ngerti apa Hizbut Tahrir niku. Ada lagi paham PKS. Jadi PKS, partai PKS niku yang dulu tidak ada, atau Islam Salafi, wadah enten ingkarus sunnah, bahkan ada Syiah Imamiyah, dan kesemuanya paham-paham menika bertolak belakang dengan paham-paham Ahlussunnah wal Jamaah yang telah kita dalami dari pondok pesantren. Menika memang dipun usung oleh pihak-pihak tertentu masuk di dalam negara kita agar supaya terjadilah benturan-benturan antara umat Islam dengan umat Islam. Menika memang begitu yang terjadi saat sekarang ini. Ya, sinten malih kalau bukan orang-orang Yahudi ingkang senantiasa berusaha ngaten menika. Maka oleh karena itu satu-satunya kita adalah meningkatkan dan menghidupkan keberadaan pondok pesantren. Para bapak, para hadirin ingkang kula hormati, andai kata di negara kita niki tidak ada pondok pesantren, berarti Islam akan menjadi semakin kecil. Paham Islam akan semakin tidak karu-karuan. Kula niki badhe nyampaikan pengalaman yang terjadi di antara alumni pondok pesantren Nirboyo. Alumni mboten mesti kadang-kadang nggih ngepasti sae, mboten mesti alumni niku pasti sae. Karena piyambake niku setelah tamat saking pondok pesantren, lajeng piyambakipun wangsul teng omah. Dan selama di rumah di masyarakat itu, si alumni santri niku sudah tidak pernah menjenguk atau sambang kepada pondok pesantrennya, Pamaka Lirboyo. Bahkan dia apalagi sampai dia menjadi ikut serta termasuk menjadi PNS pegawai negeri. Nah, selama piyambakipun niku duduk di masyarakat, ini anehnya putra-putra dari piyambak niku tidak ada yang dibawa ke pondok pesantren. Padahal beliau ini adalah termasuk alumni pondok pesantren. Ini muktadul halnya kalau alumni punya putra dibawa ke pondok pesantren, tapi dia tidak. Lalu dia entah terdorong oleh apa, jauh harapan kepada pondok pesantren, sehingga dari anak yang ke-1, yang kedua sampai anak yang terakhir ini tidak disentuhkan dengan pondok pesantren. Akhirnya apa yang terjadi, dia tidak
mempunyai ilmu yang diambil dari pondok pesantren. Padahal ilmu yang diambil pondok pesantren adalah ilmu lebih banyak, ilmu sekaligus amaliyah. Akhirnya si anak itu akhlaknya, tingkah lakunya tidak sama dengan tingkah lakunya orang-orang dari pesantren. Bahkan seperti orang yang bukan santri, bahkan seperti orang yang bukan muslim tingkah lakunya. Karena apa? Karena si anak itu tidak dibawa ke pondok pesantren. Inilah yang terjadi pada alumni yang lupa dengan pondok pesantrennya. Ini padahal masih anak yang pertama, anak yang generasi pertama. Dia sudah tidak mau dengan pondok pesantren karena oleh orang tuanya tidak dibawa ke pondok pesantren. Setelah dia ini besar, memandang pondok pesantren adalah asing, tidak mengenal dengan, bahkan dia tidak hanya asing, bahkan benci dengan pondok pesantren, memandang rendah dengan adanya pondok pesantren. Akhirnya dia tingkah lakunya, perbuatan sehari-hari tidak seperti tingkah lakunya orang Islam. Yang diikuti adalah perilaku orang barat. Ya suka minum-minuman, dia suka main ini, main itu, main ini, main itu. Itulah yang terjadi. Untung dia itu masih kadang-kadang salat. Nah, dia masih seperti itulah. Coba, ini kalau sudah jatuh ke putu, mungkin putu sudah tidak menjadi orang Islam. Putu itu sudah tidak menjadi orang Muslim. Begitulah. Kalau kita lupa dengan pondok pesantren, maka oleh karena itu, sebagaimana tadi, bagaimana kita bisa mempertahankan keberadaan pondok pesantren? Sebab hanya lembaga pendidikan dari pondok pesantren lah yang bisa membangun akhlakul karimah kepada umat, yang bisa membangun akhlak yang mulia kepada masyarakat. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, ternyata para santri-santri ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat keberadaannya. Tadi saya sebutkan bahwa pendalaman ilmu yang paling mulia, yang paling baik adalah hanya di pondok pesantren. Ini diakui atau mau tidak diakui, dengan bukti dan kenyataan bahwa berapa tokoh-tokoh ulama, berapa tokoh-tokoh orang mulia yang dilahirkan dari pondok pesantren. Dan menjadi orang mulia tidak hanya menjadi orang mulia, tapi menjadi orang pilihan manusia maupun pilihan Allah.